Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami dahulu tentang mengapa sesuatu yang begitu indah bisa berubah menjadi begitu buruk. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada kesempatan yang lalu Pak Paul sudah menjelaskan tentang pentingnya memahami makna pernikahan ini sebelum memasuki hidup pernikahan Pak Paul ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan ini. Namun sebelum kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, mungkin Pak Paul bisa mengulas sebentar apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul. Kita mesti mempunyai pemahaman yang tepat tentang pernikahan. Pemahaman yang tepat tentang pernikahan adalah pernikahan bukanlah sebuah utopia, tempat di mana banyak cinta kasih, kebahagiaan, dan sebagainya. Enggak. Pernikahan itu dapat kita ibaratkan seperti tanah yang harus kita garap sebelum kita bisa tanami benih, dan kita harus rawat sehingga benih itu bisa bertumbuh menjadi pohon dan akhirnya membuahkan buah. Nah, itulah pernikahan. Jadi kita bertanggung jawab penuh untuk menciptakan pernikahan yang baik dan yang memang bisa membuat kita itu bahagia. Ya, lalu bagian yang berikutnya ini yang akan kita bicarakan tentang apa, Pak? Jadi selain dari kita perlu mempunyai pemahaman yang tepat tentang pernikahan, yang kedua adalah kita mesti memelihara pernikahan, Pak Gunawan. Saya boleh gunakan sekali lagi ya istilah bercocok tanam. Sebelum bercocok tanam, kita mesti melihat kecocokan tanah untuk menerima benih, sebab tidak semua tanah cocok untuk semua tanaman. Ya, kalaupun cocok, seringkali kita harus menyiapkannya atau menggarapnya sebelum kita mulai dapat menanaminya. Nah, tidak jarang proses menyiapkannya juga akan memakan waktu yang panjang. Kita juga harus jadinya memelihara pernikahan, Pak Gunawan. Di dalam kalimat ini tersirat satu kebenaran, yakni pernikahan tidak hidup sendiri. Kita harus menghidupinya. Kita harus melakukan banyak hal yang tepat untuk membuat pernikahan kita hidup, sebab bila tidak, pernikahan akan mati. Jadi sekarang kita akan bahas apa yang harus kita lakukan untuk memelihara atau menghidupi pernikahan. Ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita mesti melihat secara realistik kesanggupan dan keterbatasan pasangan kita. Dan yang kedua, kita mesti menyiapkannya untuk dapat menerima masukan dari kita dan memenuhi pengharapan kita. Nah, coba saya jelaskan ya. Ibarat tanah yang nggak selalu cocok untuk tanaman tertentu, demikian pula lah pasangan kita. Belum tentu ia cocok atau sanggup menjadi seperti yang kita dambakan. Tidak seharusnya kita berasumsi bahwa kalau saja ia mau, maka ia pasti bisa menjadi pasangan yang sesuai dengan pengharapan kita. Enggak ya. Bukankah kita sendiri harus mengakui bahwa kita tidak selalu dapat menjadi diri yang diharapkan orang. Tidak soal seberapa kuatnya kemauan kita. Nah, jadi saya mau memberikan masukan di sini, yaitu terimalah hal-hal yang hakiki yang telah menjadi ciri khas pasangan kita. Sebagai contoh, bila ia seorang yang ekstrovert, terima, jangan mengharuskannya lebih banyak diam dan tidak banyak bergerak. Sebaliknya, jika pasangan kita seorang yang introvert, jangan berusaha mengubahnya menjadi lebih banyak bicara atau lebih banyak beraktivitas. Atau jika pasangan kita bukan seorang yang rapih, ya jangan tuntut dia untuk menjadi serapi kita. Mintalah dia untuk rapi dalam 1-2 hal saja. Selebihnya biarkan dan relalah untuk mengambil alih tugas untuk merapikan. Sebab jika kita tidak mau mengerti, Pak Gunawan, dan terus menuntutnya, pertengkaran pasti timbul. Dan pertengkaran yang timbul gara-gara hal yang seperti ini bukan saja menguras tenaga, terlebih penting lagi tidak membawa perubahan. Jadi jangan buang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak dapat diubah. Atau kalaupun terjadi perubahan, tidak berlangsung lama dan tidak begitu berarti. Ini nih yang saya ingin kita semua perhatikan ya. Kita senantiasa harus menimbang-nimbang
mana yang lebih menguras tenaga? Mencoba mengubahnya atau mengkompensasi kekurangannya, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita terus mencoba mengubahnya, buang waktu, buang tenaga, belum lagi harus akhirnya ribut, cekcok sama pasangan kita. Harganya terlalu mahal menurut saya. Kadang-kadang jauh lebih murah, jauh lebih gampang, udahlah kita kompensasi kekurangannya. Sehingga kita nggak harus akhirnya terlalu banyak buang waktu dan tenaga, dan nggak harus bertengkar dengan dia terus-menerus. Ya, tapi yang sulit itu untuk melihat secara objektif pasangan kita, Pak Pol, ya. Karena pengharapan-pengharapan yang ada di dalam diri kita terhadap pasangan itu seringkali diwarnai oleh kehidupan rumah tangga orang tua kita, gitu. Misalnya orang tua kita adalah orang tua yang sangat rapi di dalam kehidupannya, sehingga kita pun terdidik untuk rapi. Dan kita kan mengharapkan pasangan kita juga bisa rapi seperti orang tua kita, gitu, Pak Pol. Dan ini yang agak sulit, butuh waktu panjang untuk kita tuh bisa realistis memberikan tuntutan kepada pasangan kita. Kita anggap dia mampu kok untuk itu, gitu. Dan ini bagaimana, Bapak? Kan mengganggu sekali sebenarnya. Betul, jadi kita memang ya harus benar-benar melihat apakah pasangan kita itu tuh sanggup apa nggak sanggup, ya. Nah, kadang-kadang tuh kita selalu berkata pasti bisa kok, asal pokoknya mau pasti bisa. Tapi kalau memang itu bukanlah diri dia, akan sangat sukar sekali untuk dia berubah. Sebab itu memang bukan diri dia. Kalau kita memang terbiasa rapi dan kita memang orangnya rapi, ya nggak terlalu susah untuk kita rapi. Tapi untuk orang yang memang ya agak berantakan, ya untuk dia rapi benar-benar susah. Mungkin kita minta dia, marah sama dia, oke lah dia kerjakan, tapi bertahan hanya sementara. Ini balik lagi. Nah, jadi misalkan tadi saya sarankan, daripada menuntut dia untuk selalu membereskan barangnya lah, apalah, pokoknya rapi, jangan sampai ambil barang nggak terkembalikan lagi. Ini kita harus berkata, udahlah, biarkan saja. Nah, apa tuh satu dua hal yang dia bisa kerjakan? Misalnya yang gampang, bangun tidur, tolong rapikan ranjang. Itu aja dah. Yang saya minta hanya itu dalam rumah tangga ini, kamu membereskan ranjang, udah. Nah, jadi kita hanya tuntut itu saja. Tapi nanti kan lama-lama tuntutan itu juga berkembang, Pak Pol. Setelah dia misalnya berhasil sudah merapikan tempat tidurnya, gitu. Dan baju-baju yang kotor, nah ini yang masih tetap tercecer di mana-mana. Nah ini kita tuntut lagi, gitu. Lama-lama dia kan merasa juga ini. Nah, kalau misalnya memang kita lakukannya satu demi satu, Pak Gunawan, ya, itu lebih bisa dilakukan oleh dia. Dia udah melakukannya, ya, ranjang dia rapikan sekarang, ya, setiap hari udah beres. Dan itu bisa bertahan untuk waktu yang lama. Nah, kita tahu, oke, dia udah bisa, dan ini udah menjadi bagian dari diri dia. Nah, kemudian misalkan baju-baju, ya kita minta dia taruh aja lah di basket ini, di keranjang ini. Nah, kita minta dia, akhirnya dia bisa kerjakan. Jadi, ya nggak apa-apa. Kalau kita bisa ya memberikannya tugas satu demi satu, itu lebih mungkin dia lakukan. Nah, ini biasanya yang kita, terutama kaum pria ini yang tidak sabaran, gitu, Pak Pol, untuk katakan melatih atau membiasakan dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan atau harapan kita, gitu. Betul, jadi memang ya dua belah pihak, Pak Gunawan, mesti menyadari siapakah pasangan kita. Contoh yang lain adalah kalau kita ini sebagai seorang pria, kita seringkali mengharapkan istri kita itu tuh dalam menyikapi sesuatu lebih tenang, jangan emosional. Tapi ya cukup banyak wanita yang lebih sering emosional. Jadi ya kita sebagai suami harus juga ya menerima lah bahwa oke lah, biarkan aja lah dia emosional sejenak. Tapi setelah dia emosional, kita berkata oke, sekarang kita ngomong baik-baik. Jadi berikan dia ruangan untuk menjadi dirinya juga. Jangan sampai kita paksa dia, nggak boleh bereaksi sama sekali dengan emosi. Ya nggak mungkin. Ya, tetapi kan ada beberapa hal itu yang nggak bisa kita tolerir, gitu, Pak Pol. Yang waktu pacaran atau sebelum menikah itu tidak terlalu menonjol, Pak Pol. Tapi begitu menikah, sifat-sifat itu menonjol. Misalnya boros, gitu, tentang keuangan yang dia tidak bisa menguasai keuangan, padahal kita serahkan keuangan itu kepada dia untuk dikelola. Dan ini kan kita nggak bisa tolerir, gitu, Pak. Kalau kita nunggu makin lama, makin runyam itu. Betul. Kehidupan rumah tangga kita. Nah, ini poin yang baik. Jadi memang ada hal-hal yang tertentu enggak ya, kita memang harus mengambil alih. Sebab kalau enggak, ini bisa benar-benar menenggelamkan bahtera keluarga kita.
Ya, jadi kalau sudah gitu harus diambil alih Pak Pol ya. Betul. Jadi kalau ada hal-hal tentang diri pasangan kita yang juga memang kita sulit terima, nggak apa-apa kita sampaikan permohonan kita agar dia berubah. Nah, tapi sebelum kita menuntutnya berubah, ada hal-hal yang kita perlu lakukan, menyiapkannya supaya dia bisa lebih mudah berubah. Ada 3. Yang pertama adalah kita mengkomunikasikan penerimaan kita dulu kepada dia. Maksudnya, kita harus membuatnya yakin bahwa kita menerima dirinya apa adanya. Kalaupun dia tidak menjadi seperti yang kita harapkan, kita akan tetap menerimanya. Perubahan yang kita harapkan adalah baik. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, dia tetap baik di hadapan kita. Singkat kata, kasih dan penerimaan kita terhadapnya sudah kita berikan dan segel. Jadi sebelum kita menuntutnya membuat perubahan ini itu, kita mesti memang mengkomunikasikan penerimaan yang tanpa kondisi ini. Berikut kita menyiapkannya untuk bisa menerima atau mendengar tuntutan atau pengharapan kita, yaitu dengan cara memberi tanggapan positif terhadap hal-hal yang dilakukannya secara umum. Kita tidak memfokuskan penghargaan kita hanya atas hal-hal yang kita harapkan. Jika itu yang kita lakukan, dia akan merasa bahwa kita ini kok tidak menerima dirinya seutuhnya dan hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus memberikannya tanggapan positif atas semua, bukan hanya sebagian hal yang diperbuatnya. Misalkan kita ini hanya mau memfokuskan tentang pemakaian uang. Nah, tadi Pak Gunawan sudah munculkan topik itu. Jadi kita terus soroti dia itu nggak hati-hati pakai uang, dia itu nggak hati-hati pakai uang. Nah, di luar itu dia melakukan banyak hal-hal yang baik. Dia selalu pulang kerja tepat pada waktunya. Dia juga nggak pernah ngapa-ngapain. Ya, dia hidupnya setia. Nah, dia juga memberikan waktu yang cukup buat anak-anak. Kalau kita sakit, dia akan perhatikan kita. Nah, untuk hal-hal yang lain itu kita nggak pernah memberikan tanggapan positif. Nah, dia akan lama-lama merasa kamu ini kok egois ya. Kamu hanya soroti saja hal-hal yang bagi kamu penting. Hal-hal yang lain yang saya lakukan yang baik, kok kamu nggak mau melihatnya. Jadi itu poin kedua yang bisa kita lakukan untuk menyiapkannya berubah. Yang terakhir adalah kita menyiapkannya untuk berubah dengan cara memberi tanggapan positif atas usahanya untuk berubah. Perubahan adalah sebuah proses yang kadang memakan waktu dan upaya yang jatuh bangun. Jadi hargailah usahanya. Setiap penghargaan yang diberikan akan memberinya kekuatan dan motivasi untuk terus mengusahakan perubahan. Setiap penghargaan yang kita berikan mengkomunikasikan perhatian kita terhadapnya dan bahwa kita melihat usahanya. Nah, dia akan tambah yakin bahwa kita memang mengasihinya. Iya, memang memberikan tanggapan positif ini sesuatu yang belum terbiasa dilakukan oleh pasangan suami istri itu Pak Pol. Ya. Karena ada kekhawatiran nanti kalau ditanggapi positif lalu dia cepat puas dan sudah. Lalu tidak melakukan hal itu lagi dengan baik gitu Pak Pol. Ini bagaimana ini? Makanya memang kita harus terus-menerus Pak Gunawan menyampaikan penghargaan itu, dan kita mesti menyadari satu hal ini, yaitu dalam hal menyampaikan pengharapan kita supaya dia berubah, kita harus mengulangnya berkali-kali dan kadang-kadang bertahun-tahun Pak Gunawan. Kadang karena putus asa, karena kita merasa percuma memberitahu, ya udahlah, kita akhirnya udah dah nggak mau lagi ngomong sama dia. Nggak bisa ya. Benar-benar tuh secara rahasia kita harus terus-menerus memang mengingatkan dia. Ya, kita nggak usah memakai nama atau kata menuntutnya, enggak. Kita mengingatkan ya, supaya dia juga nggak terlalu merasa terganggu. Kita bisa berkata misalnya, saya hanya ingin mengingatkan. Ya udahlah, tapi nggak bisa enggak, kita harus lakukan itu berulang-ulang Pak Gunawan, dan kadang-kadang makan waktu bertahun-tahun. Tapi walaupun itu kita sudah sampaikan dengan baik-baik, ada sebagian orang yang menganggap ini semacam ancaman gitu, semacam peringatan itu tadi sudah. Ya. Ini kan tergantung bagaimana kita menyampaikannya gitu Pak Pol. Bahasa tubuh kita, lalu intonasi kita berbicara kepadanya. Iya. Sehingga dia tidak merasa terancam. Iya. Kalau terancam ya juga sulit sekali dia untuk berubah gitu Pak Pol. Iya, iya. Nah, kita bisa memang ya memberikan peringatan atau mengingatkannya setelah sesuatu terjadi, atau kita bisa mengingatkannya sebelum terjadi.
Sebagai contoh ya, misalkan pasangan kita itu tuh memang ya orangnya tuh spontan, kadang-kadang ngomong lupa bahwa oh iya seharusnya saya nggak ngomong itu. Nah, jadi kita kadang-kadang ya takut juga ngomong sama pasangan kita, takut kalau yang kita sampaikan nanti dia ceritakan kepada orang lain. Nah, sebelumnya kita ngomong, kita bisa ingatkan dia, tolong ya, yang saya ingin sampaikan ini jangan dibicarakan lagi. Saya mau ingatkan dulu, bisa nggak kamu ingat ini? Nah, baru kita ngomong. Nah, dengan kita ngomong seperti itu biasanya dia akan lebih berhati-hati. Jadi, saya sarankan untuk hal-hal yang kita coba ubah ya dari pasangan kita memang harus memberitahukannya terlebih dahulu. Saya mau begini, jadi tolong ya, kamu ingat dulu ya, baru kita lakukan. Kadang-kadang itu bukan dibicarakan dengan orang lain, tetapi dia menanggapi kita itu secara salah gitu Pak Bang. Antara yang kita maksudkan dan yang tanggapi. Jadi ini umpan baliknya yang nggak tepat gitu Pak. Yeah. Dan kita merasa bosan dengan diperlakukan seperti itu. Setiap kali saya ngomong ini kok ditanggapi keliru gitu loh Pak. Iya, iya. Ya ada memang kadang-kadang ya masalah dalam komunikasi karena memang pasangan kita itu tuh kok nggak bisa mengerti ya dengan cepat dan tepat apa yang kita katakan. Ada juga yang memang menanggapi kita keliru karena berprasangka buruk Pak Gunawan. Jadi belum apa-apa udah menyimpulkan bahwa kita ini mengatakan ini untuk menyudutkannya dan sebagainya. Jadi kita mesti ingatkan dia bahwa enggak, saya nggak punya motivasi itu. Saya hanya ingin kamu melakukan hal ini karena saya kira ini adalah hal yang baik untuk dilakukan. Ya, di situ dibutuhkan suatu kreativitas tertentu, ya. Bagaimana kita mengomunikasikan apa yang kita inginkan supaya bisa ditanggapi dengan pas gitu Pak ya. Betul sekali Pak Gunawan. Nah, jadi selain dari itu yang kita bahas dalam hal memelihara pernikahan, ada satu lagi yang penting yaitu kita harus menjaganya Pak Gunawan. Sama seperti kita perlu melindungi tanaman dari hama, kita juga harus menjaga pernikahan dari faktor luar yang dapat merusak pernikahan. Nah, saat ini kita akan menyebut 3 saja, yaitu keluarga luar, aktivitas luar, dan orang luar. Nah, saya akan bahas ya. Salah satu masalah yang cukup sering saya jumpai adalah masalah yang berkaitan dengan keluarga luar, baik itu orang tua, adik dan kakak, atau sanak saudara. Secara teoritis kita menyadari bahwa kita harus mengutamakan keluarga sendiri dan membuat garis yang jelas antara kita dan keluarga asal kita. Namun kenyataannya nggak semudah itu dan sejelas itu. Di sini dibutuhkan pengertian dan kefleksibelan. Ya, saya berikan contoh dalam keluarga kami, ya Santi dan saya membuat peraturan bahwa keluhan terhadap keluarga pasangan mesti disampaikan oleh pasangan. Jadi dengan kata lain, Santi tidak boleh menyampaikan keluhan kepada orang tua saya secara langsung dan saya juga tidak boleh menyampaikan keluhan kepada orang tuanya. Bila ada hal yang tidak saya sukai tentang orang tua atau keluarga istri saya, biar dia yang menyampaikannya. Nah, sedemikian jauh kesepakatan ini membantu ya untuk memelihara hubungan yang baik dengan keluarga masing-masing. Namun, saya pun mesti mengakui bahwa di luar hal ini ada sejumlah hal lain yang kadang masuk dan mengganggu keluarga kami. Singkat kata, apa yang terjadi di luar sana dalam keluarga besar memberi dampak pada kami berdua. Tekanan yang ditimbulkan dari luar masuk ke dalam dan menimbulkan tekanan di dalam. Nah, kadang kami menghadapinya dengan baik, tapi kadang kurang baik. Saya harus akui itu. Ada kala kami dapat bicara baik-baik, tapi kadang juga tidak. Terpenting adalah kami kembali lagi ke meja perundingan karena kami tahu kami tidak mau kehilangan satu sama lain. Hubungan kami terlalu berharga untuk dicampakkan gara-gara persoalan dari keluarga luar. Jadi ini adalah hama pertama yang kadang bisa merusak keluarga Pak Gunawan, dan kita perlu melindungi keluarga dari faktor keluarga luar ini. Memang pengaruh keluarga luar tetapi masih di dalam ikatan keluarga besar ini tadi sangat kuat pengaruhnya terhadap pernikahan, setiap pernikahan Pak Boleh. Betul. Tetapi juga kadang-kadang keluarga tetangga, keluarga teman itu juga bisa menjadi masalah gitu di dalam rumah tangga kita. Betul sekali. Seringkali terjadi seperti itu. Betul. Jadi ya ini kita mesti waspadai ya keluarga luar. Dan yang kedua adalah
aktivitas luar, Pak Gunawan, yang bisa merusak pernikahan. Seperti apa? Pekerjaan lah, pelayanan lah, atau hobi. Sudah tentu idealnya kita dapat memasukkan dan mengintegrasikan semua kegiatan luar ke dalam pernikahan kita. Misalnya ya, bukankah indah bila pasangan dapat terlibat dalam pelayanan bersama, atau setidaknya memberi dukungan penuh. Bukankah menyenangkan jika pasangan bisa turut pergi bersepeda bersama kita ya, sama hobinya. Dan bukankah baik manakala pasangan memberi dukungan penuh atas kesibukan kita di pekerjaan. Idealnya iya, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Sesuatu yang dikerjakan bersama bisa terhenti gara-gara kelahiran anak, atau ada orang tua yang sakit, atau pekerjaan yang tadinya hanya menuntut travel keluar kota sebulan sekali, sekarang menuntut seminggu sekali, atau pelayanan yang tadinya hanya mewajibkan pasangan pergi keluar rumah di malam hari seminggu sekali, sekarang menjadi 3 kali seminggu. Nah, sekali lagi di sini dibutuhkan pengertian dan kefleksibelan, Pak Gunawan, dan tidak ada rumus ajaib ya untuk menyelesaikan masalah ini sehingga menyenangkan kedua belah pihak. Secara teoritis kita sepakat jalan terbaik adalah memprioritaskan kebutuhan pasangan dan keluarga di atas aktivitas luar, dan memang pada umumnya itulah yang masih dilakukan. Namun kadang perkecualian dibutuhkan demi menambah penghasilan agar dapat mencicil rumah misalnya, maka kita memutuskan bekerja double. Atau karena pelayanan kekurangan orang, terpaksa kita mengiyakan tugas baru. Nah, sekali lagi perlu pengertian dari kedua belah pihak dan kesediaan untuk berkorban. Tapi secara umum, pada prinsipnya adalah kita harus menjaga, melindungi keluarga kita dari aktivitas luar ini. Iya, jadi di sini masalah prioritas, Pak Paul ya. Jadi selama kita memprioritaskan bahwa keluarga lah yang menjadi prioritas kita, kita akan mengesampingkan hal-hal yang lain gitu, Pak. Tetapi kalau perhatian kita tertarik pada hal-hal yang di luar, memang ini akan sangat mengganggu sekali aktivitas ini. Betul. Kadang-kadang ada orang yang memang rumah tangganya baik, kemudian banyak aktivitas luar, akhirnya memperburuk relasi dengan pasangannya. Tapi juga ada yang kebalikannya, Pak Gunawan. Gara-gara hubungan gak baik, makanya larinya ke aktivitas luar. Itu ya, juga tetapi bisa. itu kan tambah makin memperburuk, bukan menyelesaikan masalah gitu, kalau melarikan diri aja. Betul, gitu, betul sekali. Jadi memang harus hati-hati ya. Nah, yang terakhir, faktor yang dapat masuk dan merusak pernikahan kita adalah orang luar. Berkaitan dengan hal ini ada satu hal yang kita perhatikan, yaitu bukan saja kita dapat tertarik pada orang lain, kita pun akan tertarik pada orang lain. Singkat kata, kita dapat menyukai orang lain dan pada titik tertentu dalam hidup kita akan menyukai orang lain. Alasannya sederhana. Di dunia ini ada orang yang lebih baik dan lebih menarik daripada pasangan kita. Ada. Mungkin pada masa berpacaran kita beranggapan di dunia tidak ada orang sebaik dan semenarik pasangan kita. Tapi setelah menikah kita sadar bahwa kita keliru. Ada yang lebih baik dan lebih menarik dari pasangan kita. Nah, poin saya adalah ini. Kita tidak bisa mencegah perasaan ini untuk muncul. Tapi kita dapat mencegah perasaan ini berkembang. Caranya simple. Kita harus berdisiplin diri, menjaga batas dalam berelasi. Mesti menjaga batas secara fisik, jangan sentuh-sentuh orang. Kita pun menjaga batas secara emosional, jangan habiskan banyak waktu bicara hati ke hati dengan orang lain, terutama yang lawan jenis di sini. Dan menjaga bataslah secara sosial, artinya jangan cari-cari kesempatan pergi bersama dengan orang itu. Nah, Pak Gunawan, dari ketiga faktor yang dapat masuk dan merusak pernikahan, yaitu keluarga luar, aktivitas luar, dan orang luar, faktor orang luar memberi dampak yang paling menghancurkan. Tatkala saya tengah mempersiapkan materi ini, Pak Gunawan, saya tengah berkomunikasi juga dengan seorang ibu yang baru mengetahui bahwa selama ini suaminya telah menjalin relasi dengan seorang wanita. Dia begitu hancur dan dia terus bertanya apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan dirinya dan anaknya. Jadi benar-benar faktor orang luar ini berdampak sangat destruktif.
Iya, hal ini memang ditunjang sekali pada zaman ini dengan komunikasi yang begitu mudah dilakukan tanpa orang lain perlu tahu gitu Pak Pol ya. Dan ini memang sangat merusak kehidupan rumah tangga ketika ada hubungan yang tidak betul dengan orang luar itu. Tetapi hal ini juga semakin sulit bagi pasangan suami istri untuk melindungi diri dari gangguan orang luar ya. Ya, maka memang mesti berusaha keras Pak Gunawan. Jadi yang saya sudah singgung yaitu benar-benar jaga batas secara fisik, secara emosional, secara sosial, jaga batas. Tema pembicaraan kita adalah mengapa sesuatu yang begitu indah dapat berubah menjadi begitu buruk. Jawabannya adalah karena kita tidak berdisiplin menjaganya. Ya, saya akan kutip dari Amsal pasal 5 ayat 23. Ia mati karena tidak berdisiplin, disesatkan oleh kebodohannya sendiri. Jadi disiplin membuat pernikahan indah. Tanpa disiplin, pernikahan berubah menjadi buruk. Dan ini tanggung jawab kita untuk menjaga dan melindungi pernikahan kita. Ya, memang disiplin itu yang sulit dibangun di dalam diri seseorang. Apalagi kalau sejak mudanya memang dia tidak pernah berdisiplin gitu, atau menggampangkan semua masalah. Betul. Jadi orang yang memang nggak punya disiplin, susah sekali nantinya bisa menjaga pernikahannya sendiri. Sebab benar-benar untuk menjaga pernikahan diperlukan disiplin. Ya, karena selain faktor-faktor luar yang Pak Pol tadi katakan, itu juga ada faktor dalam, jadi intern kita sendiri yang cepat bosan gitu Pak Pol. Ini menyangkut disiplin lagi. Kita cepat bosan untuk menanam sesuatu yang baik di dalam hubungan suami istri. Betul. Kita putus asa dan menganggap ini sudah tidak bisa tertolong lagi, lalu mengambil jalan pintas yang tadi sejak awal kita katakan lebih baik bubar saja pernikahan ini gitu. Jadi ini sangat membantu sekali bagi pasangan-pasangan yang menghadapi masalah seperti ini, khususnya mereka yang akan memasuki pernikahan. Jadi terima kasih sekali Pak Pol untuk kesempatan perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja menyelesaikan perbincangan tentang mengapa sesuatu yang indah bisa berubah menjadi begitu buruk. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.